Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabbana ala ma awlaita min ni'am zahiriha wa batiniha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wassalamu alaikum jami'an ayyuhas sa'imun wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzili wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha dhalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatilqa fi jahannama maluman madhura. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita di seputar pesan dan wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan pesan Allah Subhanahu wa taala yang amat penting bagi kita semua. Yang kalau kita ikuti akan dapat betul-betul menjaga kesatuan kita, kebersihan hidup kita, yang akan dapat memupuk persatuan dan meningkatkan juga kerjasama di antara kita semua. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kamu mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Kalau ikut sesuatu tanpa dasar ilmu, lalu kita ditanya hadirin sekalian, tak mampu memberikan alasan dan jawaban, maka kita menjadi seorang yang tidak memiliki sama sekali hujjah alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tegaskan, mengapa hadirin sekalian manusia akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang diperbuat, sikap yang dilakukan, begitu pula pada saat dia mengikuti sesuatu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran yang Allah berikan untuk kamu, begitu juga penglihatan kamu. Di samping Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, Allah berikan kita fuad. Apa itu fuad? Kalau al-qalbu, tempatnya di sini hadirin sekalian. Kalau al-fuad, ini hadirin sekalian. Di mana maklumat yang masuk kepada kita, dengan sendirinya diproses hadirin sekalian. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, melalui input yang masuk, baik melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui apa yang kita pelajari, diproses hadirin sekalian pada otak kita. Kalau kita memilih yang benar, berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan ikut-ikutan atau berdasarkan kata orang, maka kita akan bebas dari tanggung jawab di hari kemudian nanti. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Ayat ini berhubungan dengan kasak kusuk dari sebahagian sahabat yang membicarakan satu aib yang berhubungan dengan apa? Dengan istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu fitnah, aib dinisbatkan secara tidak benar kepada Nabi kita, kemudian dijadikan bahan pembicaraan.
Satu orang begitu mendengar, sebelum difikir, sebelum ditimbang, sebelum ada bukti, langsung mulutnya menyampaikan kepada orang lain. Idh taquluna ya, idh talaqawnahu bi alsinatikum. Kalian sambut berita dengan lidah kalian. Mesti kan kemari dulu diperiksa kebenarannya berdasarkan bukti. Ini tidak. Begitu lidah menerima, wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun. Kalian mengucapkan dengan mulut kalian tanpa dasar ilmu. Wa tahsabunahu hayyina. Kalian anggap ini merupakan hal yang sepele. Wa huwa indallahi azim. Padahal di sisi Allah merupakan dosa yang amat besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi. Artinya sebagai tuan, sebagai majikan yang diberikan amanat kepercayaan. Lalu Allah berikan kita pendengaran, berikan kita penglihatan, berikan kita apa? Kecerdasan, berikan kita fuad. Pada saat berita atau input masuk kepada kita, jangan langsung diterima, disambut, apalagi disebarkan. Seharusnya kita apa? Kita lakukan penelitian, pemeriksaan. Kalau mengenai kabar, lakukan tabayyun. Lakukan klarifikasi. Begitu kita meyakini kebenarannya, baru pada saat itu hadirin sekalian, kita berbuat sesuai dengan kebenaran yang kita yakini. Maka Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Dengan sendirinya ilmu merupakan sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Innas sam'a wal basara, pendengaran dan penglihatan, wal fuad, demikian pula apa yang Allah berikan kepada kita dari kecerdasan, ya, dari potensi untuk dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, berdasarkan fakta dan pembuktian, semua akan ditanya oleh Allah. Kalau kita datang ke hadapan Allah di hari kemudian nanti, Allah bertanya tentang perbuatan kita. Kamu melakukan ini dasarnya apa? Dia mengatakan kata fulan, ya Allah. Bisa diterima tidak? Allah berikan kita Al-Quran. Allah berikan kita sunnah nabinya. Allah berikan kita juga akal. Di saat kita mengikuti kebohongan, mengikuti sesuatu tanpa dasar kebenaran, ini merupakan sesuatu yang berat di hari kemudian nanti. Nah, kebiasaan di tengah masyarakat, apalagi sekarang lebih berbahaya lagi, dengan berkembangnya alat-alat hadirin sekalian, informasi komunikasi yang meluas, satu berita yang belum dipastikan kebenarannya langsung disebar. Saya seringkali menerima berita-berita hoak, tapi nampaknya betul-betul apa? Meyakinkan, karena antara lidah mulut ini dengan ucapan betul-betul benar, tapi ternyata semua itu hanya merupakan kebohongan. Nah, kalau kita ikut menyebarkan hal ini, apakah tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat? Nah, kita jumpai hadirin sekalian, petaka penyakit yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, terutama sekali ustadz dan ulamanya, gampang sekali menyebarkan berita-berita hoak. Akhirnya merusak persatuan kita, padahal seharusnya kita berpegang teguh pada kebenaran, tidak menyebarkan yang buruk, yang kita sebarkan segala kebaikan. Nah, bayangkan pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan istri Nabi. Ketika Nabi dalam berperang, kembali dari peperangan, kebetulan pada saat itu yang ikut istrinya Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ketika Nabi beristirahat, berkemah di satu tempat, Sayyidah Aisyah keluar dari haudaj. Haudaj itu rumah-rumahan kecil yang diletakkan di atas onta, biasa dipersiapkan untuk wanita. Dia keluar, ya, untuk hajatnya. Waktu dia kembali lagi, ternyata dia menjumpai rombongan telah berjalan. Mereka berpikir Sayyidah Aisyah masih terdapat di mana? Dalam haudaj. Ternyata haudaj dalam keadaan kosong, hadirin sekalian. Akhirnya begitu rombongan berjalan, Sayyidah Aisyah menunggu di tempat tersebut. Dia berpikir seandainya mereka menemukan bahwasannya Sayyidah Aisyah tidak ada, mereka akan kembali. Subhanallah,
ternyata terdapat sahabat Nabi kita yang terlambat untuk menyusul di belakang. Waktu dia melihat Sayyidah Aisyah, dia pernah melihat sebelum apa? Sebelum ayat hijab turun. Karena setelah ayat hijab, orang tidak bisa lagi melihat istri Rasul. Akhirnya Safwan bin Mu'attal menghampiri Sayyidah Aisyah sambil memalingkan wajahnya. Kemudian dia menepuk dengkul ontanya supaya turun. Sayyidah Aisyah naik ke atas. Sayyidah Aisyah enggak bicara dengan Safwan. Safwan tidak bicara dengan. Akhirnya Safwan berlari mengejar rombongan di depan. Waktu rombongan melihat di depan, yang melihat diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafik. Rasul munafik merupakan kepala dedengkot orang-orang yang munafik. Dia hanya mengucapkan, ada apa antara Aisyah sama Safwan? Subhanallah, rupanya banyak orang-orang yang hatinya enggak bagus, yang suka menyambut menerima hal-hal yang tidak baik. Ucapan ada apa ini ditangkap oleh sebahagian sahabat. Mulai dia cerita pada yang lain. Cerita selalu biasanya bertambah enggak? Akhirnya mulai muncul image kesan bahwa ada perselingkuhan antara Safwan bin Mu'attal dengan istri Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya terjadi fitnah sampai di Madinah, berita menyebar. Yang enggak melihat bilang saya melihat, yang enggak dengar bilang saya dengar sendiri. Bayangkan coba hari sekalian. Syaitan luar biasa membuat api yang kecil menyebar ke sana kemari. Akhirnya begitu berita menyebar ke sana kemari, di Madinah terdapat dua suku, Aus dan Khazraj. Kebetulan Abdullah bin Ubay ini berasal dari Khazraj. Rasulullah berkata, siapa yang akan tampil untuk membersihkan fitnah dari keluarga saya? Karena enggak ada bukti. Akhirnya dari Aus mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada orang dari kalangan Aus yang melakukan tersebut, kami yang akan turun tangan. Dan kita minta kepada Khazraj juga melakukan hal yang sama. Terjadi keributan di antara dua suku besar. Akhirnya Rasulullah mengatakan hentikan sambil menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya turun keputusan dari Allah yang menerangkan kebersihan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah dari tuduhan tersebut. Akhirnya Allah sebutkan dalam surat An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong sebetulnya berasal dari kalangan kalian. La tahsabuhu syarral lakum. Jangan kalian anggap ini merupakan hal yang buruk, ini pelajaran yang penting. Bal huwa khairul lakum. Ini merupakan pelajaran yang akan membawa kebaikan buat kalian. Menjadi pelajaran agar umat Islam tidak mengulangi perbuatan semacam ini di masa itu maupun di masa ini. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi. Setiap orang akan mendapatkan bahagian dari dosanya. Wallazi tawalla kibrahu minhum lahum adzabun azim. Orang yang menjadi dedengkot kepala yang menyebarkan berita ini pertama-tama, Allah sediakan bagi mereka adab yang amat besar. Lalu Allah mengatakan, laula il sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Kenapa kalian di antara sesama orang yang beriman begitu mendengar berita buruk tentang saudara kalian, kenapa kalian tidak mengatakan apa? Ketika kalian melihat ini, kalian bersangka baik terhadap sesama saudara kalian. Dan kalian mengatakan ini merupakan kebohongan yang amat nyata. Jadi antum perhatikan bagaimana hari ini sekalian Allah memberikan bimbingan yang amat indah buat kita semua. Lalu Allah jelaskan bagaimana mereka mendengar berita langsung mereka sambut dengan lidah mereka, mereka sebarkan ke sana kemari. Padahal ini merupakan hal-hal yang tidak benar tanpa dasar bukti. Sampai semenjak saat itu Allah turunkan walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Barang siapa yang fitnah seorang wanita
yang tidak tahu menahu, yang tidak berbuat, yang tidak benar, tanpa dasar 4 orang saksi yang dapat diterima kesaksiannya, maka orang seperti ini cambuk sebanyak 80 kali. Dan untuk selama-lamanya jangan terima kesaksian mereka. Antum melihat bagaimana Allah ingin menjaga kehormatan orang? Kalau kalian mendengar satu orang memfitnah si fulan berzina, tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi, maka cambuk mereka sebanyak 80 kali. Kalau seandainya mereka menghadirkan 3 orang saksi benar, kurang 1, kira-kira yang dihukum siapa? Seandainya 3 orang itu terdapat di antara mereka ulama, bersaksi bahwa saya melihat si fulan berzina, kurang 1 saksi, yang dihukum bukan si perempuan, bukan si laki-laki yang berzina, yang dihukum 3 orang tersebut. Harus menghadirkan 4 orang saksi yang adil, yang tidak pernah terbukti dia berbohong dalam kesaksiannya. Padahal bisa saja itu perempuan berzina, betul tidak? Tapi Allah ingin jaga kehormatannya, berikan kesempatan dia bertobat. Tapi kalau seorang berzina sampai 4 orang bisa menyaksikan perbuatannya, berarti ini orang bukan hanya berzina, tapi ingin mempropagandakan perbuatan yang keji. Oleh karena itu kalau seorang melihat seorang berbuat nista, berbuat zina dengan matanya, tutupi beritanya. Berikan nasihat, ya fulan ittaqillah. Sekarang hanya saya yang melihat. Bagaimana kalau perbuatan kamu disaksikan oleh orang banyak? Saya berjanji untuk tidak menceritakan kejelekan kamu kepada siapapun. Tapi saya berharap kamu bertaubat kepada Allah. Lalu bagaimana hadirin sekalian kalau kejadian seperti salah seorang yang saya kenal ditemukan di satu hotel dalam keadaan binasa, di sampingnya ada 2 perempuan tunasusila. Keluarganya malu untuk mengambil, keluarganya betul-betul kecewa yang tadi dihormati, tapi akibat perbuatan tersebut mereka betul-betul merasa terpukul. Akhirnya mereka tidak berani mengambil jenazah keluarga mereka, orang lain yang diminta untuk mengambil. Bayangkan betapa mengerikannya perbuatan seperti ini yang mempermalukan kita, wal iyadzubillah. Oleh karena itu kita wajib hadirin sekalian, di samping menjaga diri kita dari perbuatan kotor, kita juga menjaga orang lain, tidak mempermalukan dia, tidak menyebarkan keburukannya, tapi Allah perintahkan kita untuk menutupi auratnya. Allah sitir, di antara namanya as-sattar, yang suka menutupi, suka kepada orang-orang yang menutupi aurat saudaranya. Nah, kalau di antara umat Islam saling menjaga, tidak membicarakan hal yang buruk, yang baik disebarkan, yang buruk ditutup, berkaitan dengan aurat saudaranya, saya yakin kepercayaan, kecintaan akan muncul di antara kita semuanya. Tapi kalau kita mudah menerima sesuatu tanpa dasar bukti, tanpa dasar ilmu, kita sebarkan dengan luas, berarti sama saja kita membakar kehidupan masyarakat kita dengan kebohongan-kebohongan yang kita sebarkan. Jangan salahkan musuh-musuh Islam, tapi kerusakan datang dari diri kita, seperti yang Allah bilang, itu merupakan orang dari kalangan kalian sendiri. Jangan kalian beranggapan ini merupakan hal yang buruk, ini pelajaran yang baik, agar kita tidak mengulangi perbuatan semacam ini. Dan betapa letihnya kita hadirin sekalian karena mendengarkan berita simpang siur di sana sini. Dan datangnya bukan dari orang-orang kafir, tapi datangnya dari orang-orang kita yang tidak memahami sama sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat seorang tua, usianya kurang lebih sekitar 80 tahun. Tahu-tahu satu orang datang ke hadapan dia mengatakan, "Ya fulan, kamu dengar enggak? Istri si fulan berbuat selingkuh." Marah dia luar biasa. Dia mau colok mata itu orang. "Kamu punya bukti?" "Tidak." "Dari siapa kamu tahu?" Kata orang, disuruh keluar dari rumahnya. "Gara-gara kamu, saya punya hati yang bersih, kemasukan hal-hal yang enggak baik. Dan saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau membiarkan orang seperti ini." Dia marah yang luar biasa. Apa perlunya dia menceritakan si fulan berbuat seperti ini? Apalagi baru kata orang, baru cerita dan buah bibir. Jadi kita harapkan di antara anak-anak, jangan biasakan suka gampang bercerita, menceritakan hal-hal yang buruk. Lalu ayat berikutnya, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kalian jalan di atas muka bumi dengan bangga, petantang, petenteng, baik dengan penampilannya hadirin sekalian,
apalagi dengan bicaranya yang angku dan sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu ini makhluk yang kecil, kerdil dan lemah. Kamu tidak dapat menerobos bumi. Bahkan pada kedalaman tertentu hari sekarang dengan mempergunakan peralatan, oksigen juga apa? Oksigen juga mulai apa? Mulai menipis. Seperti orang yang menggali sumur, semakin dalam dia menggali sumur, semakin apa? Pengap, bahkan banyak di antara mereka yang mati. Lebih sulit orang menuju kedalaman bumi daripada menuju ruang angkasa. Nah, di antara kita yang mampu untuk menerobos bumi kita. Dari tempat kita lalu menerobos ke bahagian bawahnya. Walan tablughal jibala tula. Begitu juga kamu tidak setinggi gunung. Kamu makhluk yang kecil. Apa yang kamu banggakan coba? Dari sisi kekuatan, manusia lemah. Hanya sakit perut, kena demam sedikit, sakit gigi, walaupun jagoan hari ini sekalian, merasakan perasaan tidak nyaman. Jagoan. Kena sakit gigi hari ini sekalian. Atau kena gangguan pencernaan muntah-muntah, kelihatan kelemahan yang tidak berdaya. Ya apa yang mau dibanggakan? Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu tidak dapat menembus bumi dan kamu juga tidak mencapai setinggi gunung. Apa yang kamu akan banggakan? Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu keburukannya amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah paling tidak suka terhadap seorang yang mukhtal dan fakhur. Kalau mukhtal diambil dari ikhtala yakhtalu, dari kata khail, kuda. Kuda kalau lagi sombong jalan sambil langkahnya pelan-pelan, kepalanya begini hadirin sekalian. Orang yang sombong dengan gaya tubuhnya, dalam bahasa Arab namanya ikhtala yakhtalu. Diambil dari sikap kuda yang sombong. Sedangkan fakhur yang suka bercerita, aset saya sekian, rumah saya sekian, mobil saya sekian, tapi bantu orang enggak? Mesti dia bilang alhamdulillah Allah berikan saya rezeki tambahan, saya ingin berbagi dengan nikmat Allah. Ini enggak, dia ceritakan kendaraannya, mobilnya, sampai kucingnya, sampai makan hewannya diceritakan. Akhirnya satu orang bilang, begini dah, itu burung kamu lepaskan, ganti mas saya dalam kandang. Mau suruh baca Al-Quran bisa, saya bisa baca Al-Fatihah, baca suratul Ikhlas, bisa berselawat. Kalau burung kan enggak. Kamu kasih makan burung tiap bulan berapa biayanya? Biaya mendingan kasih saya masuk di kandang. Kenapa untuk hewan orang begitu royal, tapi untuk manusia kikir? Dia banggakan saya keluarkan biaya untuk makan hewan 15 juta. Sedangkan supirnya hari ini sekalian mengap-mengap. Pembantu rumah tangganya juga kalau bisa mendapatkan gaji yang serendah-rendahnya. Padahal mereka manusia. Mereka merupakan saudaranya yang bisa memiliki anak, memiliki keluarga. Ingin juga memajukan mereka sebagaimana dia menyaksikan kemajuan saudara-saudaranya yang lain. Oleh karena itu yang paling dibenci sebagaimana yang Allah sebutkan dalam suratul Humazah, wailun likulli humazatin lumazah, sebabnya allazi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Celaka binasa bagi setiap pengumpat pencaci yang mengumpulkan harta dan kerjaannya menghitung hartanya. Sampai ada di antara mereka yang setiap hari buka lemari besinya, melihat sertifikatnya kemudian dicium. Sedangkan hidupnya susah, makanannya juga betul-betul kikir. Padahal hartanya melimpah ruah. Allah Subhanahu wa taala siksa dirinya dalam kehidupan dunia sebelum dia berangkat menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah sebahagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu wahai Rasulullah. Betapa seriusnya masalah ini. Ini peringatan-peringatan dari Allah diwahyukan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada kita semuanya. Kalau kita ikuti, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bijak. Nah penutupnya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan sekali-kali kamu mengadakan bersama Allah Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang sebenarnya Allah selainnya adalah makhluk. Tuhan yang disembah selain dari Allah adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan Tuhan yang hak
Tuhan yang menciptakan kita semua, yang melimpahkan rahmatnya, yang menganugerahkan rizki buat kita, yang membentuk kita dengan sempurna. Itulah seharusnya Tuhan yang kita sembah. Dan dia juga merupakan pencipta langit buminya. Dan dia juga yang menguji kita dan kelak akan meminta pertanggungjawaban kita di hari akhir nanti. Jadi jangan sekali-kali kamu mengangkat bersama Allah Subhanahu wa taala sembahan yang lain. Fatulqa fi jahannam maluman mahsura. Kamu akan dicampakkan ke dalam api neraka jahanam dalam keadaan dicemoohkan, tercela, mahsura, penuh penyesalan yang luar biasa dan dalam keadaan hina. Maluman madhura. Kata madhur yang dicampakkan dan dihinakan. Tapi seorang hamba walaupun miskin, walaupun tidak memiliki apa-apa, kalau hatinya bersyukur pada Allah, dia menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, harapan untuk masuk ke dalam surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala amat besar. Nah, dalam suasana Ramadan ini para jamaah sekalian, hendaknya selalu kita luruskan, hadapkan wajah kita kepada Allah, mendengarkan pesan-pesan Allah, menghormati dan mengikutinya, terutama wasiat-wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita melalui Rasulnya. Dan ini juga merupakan wasiat yang disampaikan oleh para nabi untuk umat mereka. Daripada kita ribut dalam persoalan yang tidak ada manfaatnya, dari waktu ke waktu orang bicara mengenai tarawih 11, 23, bahkan enggak tarawih pun enggak jadi soal. Yang penting yang wajib jangan ditinggalkan. Jangan gara-gara sholat tarawih kita merusak persatuan di antara kita. Begitu juga persoalan-persoalan yang tidak penting yang saat ini kita sering dengar perdebatan. Membaca Yasin pada malam Jumat, membaca suratul Kahfi pada hari Jumat. Orang yang membaca Al-Quran jangan kita halangi dan kita ganggu. Orang yang memperbanyak sholatnya selagi tidak melalaikan kewajibannya jangan diganggu sama sekali. Tapi yang terjadi kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bukan mungkar. Yang mungkar kita abaikan, wasiat Allah Subhanahu wa taala kita kecilkan. Akhirnya umat tidak memetik buah sama sekali dari perjuangan mereka. Yang terjadi hanyalah kerusakan di antara kita semuanya. Mudah-mudahan dari ayat-ayat tadi kita mulai saat ini tidak membicarakan sesuatu tanpa dasar ilmu, tidak mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Kita berdayakan apa yang Allah berikan dari pendengaran kita, penglihatan kita, begitu juga kecerdasan dan otak yang Allah berikan kepada kita. Lalu kalbu kita menerima hanya yang benar, kalbu kita menerima hanya yang bersih. Dan yang kita imani, kita yakini hanyalah kebenaran-kebenaran yang memiliki dasar dan bukti yang tidak meragukan. Adapun yang meragukan, kita lepaskan dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian pada hari ke-18 sekarang ya. 18 kan? Hari ke-18 mudah-mudahan semakin hari sekalian meningkat, Allah tingkatkan juga iman kita, ketakwaan kita, Allah ampuni dosa kita dan curahkan rahmatnya untuk kita, kedua orang tua kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa ant. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa a'inna 'alas siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an warzuqna ya rabbana tadabburahu wa fahmahu wa a'inna 'alal amali bima fihi wa tablighihi li ibadika bil hikmati wal mau'izatil hasanah fi sidqin wa ikhlasin wa tawadhu'in wa sabrin wa taqabbal minna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.